Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Eri. Di sini kami akan memaparkan perihal presentasi kami mengenai tugas dari Bapak, yakni menganalisis tokoh public speaking yang menurut kami menginspirasi. Tentunya menurut kami ini adalah patokan kami dalam berpublic speaking, atau kami juga familiar dari tokoh-tokoh yang telah kami analisis berikut ini. Baik, yang pertama ada nama tim kami, yaitu dari saya sendiri Satrio Angling Tetuko dan teman saya Abian Yusuf Wirawan. Baik, berikutnya ini dari saya sendiri. Oke. Yang pertama ada Novita Enji, lahir 30 November 1975, adalah seorang pembawa acara televisi, model, dan juga pemeran Indonesia. Ia memulai karirnya dari modeling dan menjadi finalis pada pemilihan Gadis Sampul tahun 1992. Dan juga Novita Enji ini merupakan podcaster yang mana salah satu podcast yang saya suka. Menurut saya Novita Enji ini adalah public speaker yang tidak ngebosenin gitu secara visualnya. Jadi cantik, pinter. Menurut saya itu juga merupakan poin plus bagi seorang public speaker karena membuat orang betah melihat mukanya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Berikutnya ada di podcastnya, yaitu YOLO Podcast. Bahasanya cukup membuat saya nyaman karena bahasanya menggunakan bahasa gaul ya sehari-hari. Ya tentunya relatable sama anak zaman now. Berikutnya membawakan informasi based on buku or journey. Jadi jika Novita NG ini entah dia sedang MC, beliau juga merupakan MC Pak Heri, dan juga podcast tadi ketika ia ingin bridging atau membawakan sebuah informasi, itu base-nya dari buku atau perjalanan hidup Novita NG, seperti itu. Jadi relatable juga sama kehidupannya, kita jadi tahu, asik aja ngelihatnya. Baik, berikutnya ada Dave Hendrik. Dave Hendrik merupakan seorang aktor, pembawa acara, penulis, editor majalah model, jurnalis model, dan penyiar radio Indonesia keturunan Minahasa, Sulawesi Utara. Lahir pada 31 Agustus 1977. Ya, mengapa saya tertarik pada Dave Hendrik? Yang pertama, dia multi talent. Seperti yang sudah saya paparkan di atas, banyak sekali bakat yang dari Dave Hendrik miliki. Berikutnya, personal brandingnya kuat. Ketika dia menjadi MC, saya pernah beberapa kali melihat Dave Hendrik ini sebagai MC di acara kenegaraan atau acara nikah or something gitu. Jadi kayak dia punya personal branding yang saya lihat tidak ada di orang lain. Bagus cara ngobrolnya, ngomongnya. Dan ketika dia ngobrol, ketika dia storytelling juga, dia menjadi dirinya sendiri, yang mana saya suka banget sama personal brandingnya. Berikutnya aja sama kayak Novita NG tadi, bahasanya gaul jika di podcast, karena memang mereka berdua itu satu podcast di YOLO, yang mana menjadi salah satu ya tolak balik saya jadi suka sama podcast gara-gara mereka berdua, seperti itu. Berikutnya membawakan informasi based on buku or journey. Ya, sama dengan sahabatnya, memang Novita itu sahabatnya Dave Hendrik. Mereka sering membawakan based on buku. Jadi ketika dia memberikan informasi, dia memberikan sumbernya tuh dari mana, seperti itu. Baik, berikutnya yang terakhir dari saya itu ada Indri Berens, lahir 15 Januari 1972, adalah pemeran, presenter, dan penyiar radio Indonesia. Beliau beberapa kali menjadi juri di ajang pencarian bakat yang Indonesian Idol dan Indonesian Got Talent. Ya, mengapa saya tertarik? Tentunya karena orangnya ceriwis. Dia ketika jadi MC penyiar radio, dia tuh selalu ceriwis, selalu cerewet,
dengan partnernya. Dulu partnernya si siapa lupa saya. Tapi beliau tuh keren sekali karena triwisnya itu ya. Terus berikutnya ada pembawaannya yang enak. Menurut saya Indy Barens tuh salah satu yang mampu membawakan acara dengan enak, walaupun berkomedi namun tetap ada perasaan kita menonton beliau tuh seperti sedang serius, sedang ya MC profesional seperti itu. Berikutnya ada jokesnya lucu yang seperti saya barusan bilang, memang dalam pembawaannya beliau ini sering sekali ngejokes, sering sekali memberikan candaan karena memang menurut saya dia cukup dari ceriwisnya itu tadi, jadi banyak celutukan yang lucu yang otomatis menjadikan dia unik. Uniknya dalam banyak hal, terutama di cara bicaranya, personal brandingnya, dan juga tampak luarnya seperti kayak ya penampilannya, fashionnya, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, yang selanjutnya ini adalah hasil analisis saya tentang tokoh public speaking yang menurut saya menginspirasi ya. Yang pertama ini, yang keempat ini ada Teguh Prasetyo atau biasa kita kenal dengan Pras Teguh. Dia adalah basicnya adalah pelawak tunggal atau stand up komedian, ya komika, pemeran, musisi, dan juga content creator. Dia mulai dikenal jadi salah satu finalis di stand up komedi Indonesia Kompas TV pada musim keempat pada 2014. Berikut adalah hasil analisis saya kenapa dia menjadi tokoh yang menginspirasi untuk saya. Yang pertama itu karena dia itu cenderung observasional dan spontan pada jokes-jokesnya. Jadi kalau di podcast gitu dia jokes-jokesnya spontan dan relate sama anak-anak zaman sekarang ya. Lalu yang kedua adalah humornya tuh based on keseharian gitu. Jadi kayak dia itu kan juga naik dari salah satu podcast yang bernama PWK atau podcast warung kopi. Jadi itu konsepnya kayak ya tongkrongan aja gitu. Jadi pembawaannya lebih ringan dan mudah dipahami lah jokes-jokesnya. Lalu delivery-nya dia itu santai dan seperti ngobrol aja. Obrolan itu mengalir gitu. Ya oke. Next setelahnya tuh. Oke, next ada Abdul Ghaffar Hilman atau Ghaffar Hilman ya. Dia merupakan seorang basicnya penyiar radio, YouTuber, dan juga aktor, pembawa acara juga. Dia juga pengusaha juga. Tapi dia, nama Ghaffar Hilman ini besar di saat dia jadi penyiar radio ya di Hard Rock FM sejak tahun 2012. Lalu dia juga merupakan pemegang rekor muri dengan siaran radio terlama selama 34 jam. Dia punya basic di penyiar radio, gayanya khas seperti penyiar radio. Dia punya ciri khas tersendiri seperti itu. Lalu kemampuan menggali narasumbernya bagus, dia research tentang narasumbernya bagus dan knowledge-nya juga lebar. Jadi obrolannya terasa luas gitu. Lalu yang terakhir ada dia tuh pembawanya lebih terasa seperti host profesional kalau dibandingkan dengan Pras Teguh yang tadi yang santai gitu. Dia menurut saya pintar memposisikan diri lah. Oke, untuk next. Enough. Ya. Slide-nya digeser. Udah terakhir. Terima kasih. Oke. Ditutup. Yaitu tadi 5 tokoh inspirasi public speaker yang menurut kita menginspirasi Pak, dan juga hasil research dari kita. Saya tutup saja ya presentasinya.